Pasien yang varian yang pertama itu 10 hari biarpun hasil gennya masih positif, tapi kita sudah di atas 15, kita sudah berani untuk memulangkan pasien itu. Kalau yang varian baru ini? Varian baru kita tidak berani. Pasien hari ini satu yang dari Sampang, yang wanita, pulang. Sudah 14 hari dan artinya hasilnya clear ya? Baik klinisnya maupun laboratoriumnya sudah dinyatakan baik oleh dokternya. Dari penelitian juga diketahui kan penyebarannya itu lebih cepat, sebanyak 35 sampai 75%. Programnya adalah pendampingan keluarga pasien. Berarti tidak saja pasiennya tapi keluarganya yang kita dampingi. Belum selesai virus corona mewabah di Indonesia, COVID-19 varian baru dikabarkan bermunculan. Dalam konferensi pers pada Senin 17 Mei 2021, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengumumkan ditemukan lagi 2 kasus varian baru virus corona. Kedua kasus tersebut teridentifikasi di Jawa Timur. Ia menerangkan 2 kasus itu berasal dari pekerja migran Indonesia atau PMI yang datang dari Malaysia. Kita sekarang memonitor setiap minggu adanya mutasi baru. Minggu lalu kita ketemu 2 lagi mutasi baru. Ya, dua-duanya terjadi di Jawa Timur. Dua-duanya merupakan pekerja migran Indonesia yang datang dari Malaysia. Ya, mereka membawa 1 mutasi Afrika Selatan, 1 mutasi dari London. Untuk diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menggolongkan B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika, serta P1 dari Brazil sebagai varian of concern atau varian yang diwaspadai. Simak perbincangan News Director Tribun Network, Feby Mahendra Putra, dengan Kepala Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya, Laksamana Dr. IDG Nalendra Jaya Iswara, dalam wawancara eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seperti kita lihat bersama, kali ini kita berada di lokasi yang tidak biasa. Ini yang disebut sebagai rumah sakit lapangan ya, di Indrapura, Jalan Indrapura kebetulan, Surabaya. Saya bersama dengan tokoh yang bertanggung jawab terhadap rumah sakit lapangan ini beliau adalah Laksamana pertama TNI Dr. Idewa Gede Nalendra Jaya Iswara. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani oleh beberapa staf beliau nanti yang akan kita ngobrol. Pak Nalendra, terima kasih sudah menerima kami. Ini kesempatan yang langka barangkali di tengah situasi kita yang masih dilanda pandemi COVID-19. Pak Dr. Nalendra, bisa nggak dijelaskan Pak kepada kita semua mengenai adanya temuan varian baru yang disebut B117 dan B1351 yang kebetulan ditangani oleh Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Terima kasih. Jadi begini, awalnya itu adalah Satgas sudah menentukan sikap pasien-pasien PMI, pekerja migran Indonesia yang datang ke Jawa Timur melalui Juanda, mereka langsung diasramakan, dikarantina di asrama haji untuk dilakukan swab untuk memastikan mereka terpapar tidak dengan dengan COVID-19 ini. Setelah positif, nanti dikirim ke Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Itu aja perintahnya. Dengan kejadian di negara tetangga kita, baik di Asia Tenggara maupun di India, dengan terjadinya jumlah peningkatan yang luar biasa itu dan sudah terjadi varian baru, akhirnya kita ambil keputusan setiap pasien yang positif datang ke rumah sakit lapangan ini, kita langsung lakukan pemeriksaan ulang. Dari hasil pemeriksaan ulang, bahannya kita kirim langsung ke
laboratorium lab Balitbangkes gitu ya. Ini Dr. Fauka yang melaksanakan kegiatan ini. Terus habis itu juga sebagian dikirim ke ITD. Dari hasil inilah menyebabkan akhirnya kita mendapatkan varian baru dari United Kingdom maupun dari South Africa ini. Nah, dengan mendapatkan ini kita harus melakukan langkah-langkah apa yang terbaik untuk penata laksanaan pasien-pasien ini. Kita duduk bareng, teman-teman kita semuanya duduk bareng, baik dokter umumnya, dokter spesialisnya, untuk menentukan paduan klinis apa yang harus kita lakukan di sini. Itu yang akhirnya dengan adanya panduan klinis, kita melaporkan secara berjenjang. Secara berjenjang kita tujukan ke Ibu Gubernur Jatim, tembusannya ke Ketua Satgas Covid Pusat Jakarta, Pak Doni Monardo. Terus Ketua Gugus Tugas di Jatim sama Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur. Nah, dari Pak Doni ditindaklanjuti ke Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan lah Menkes melakukan press release untuk mengatakan bahwa Jawa Timur terpapar 2 varian baru. Itu aja. Dokter, bisa dijelaskan nggak apa sih bedanya varian baru ini dengan yang virus sebelumnya? Bedanya apa nih? Orang kepingin tahu. Nanti bisa ditambahi oleh Dr. Fauka ya. Jadi memang varian baru ini ada 3 jenis. Ya. Ini yang jenis kedua ini adalah yang United Kingdom ini adalah mereka penyebarannya lebih spreadingnya lebih hebat. Jadi penyebarannya lebih hebat daripada varian sebelumnya. Satu itu ya, jadi penyebarannya. Penyebarannya. Kedua, berdampaknya adalah selain penyebarannya biasanya juga yang dulunya pada pasien anak-anak, pasien itu rasanya jarang kena, tapi ini biasanya bisa perkenaannya. Juga menyebabkan secara klinis. Klinisnya apa itu bedanya klinisnya? Klinisnya dia makin berat jatuhnya dalam kondisi yang lebih berat dibandingkan kasus-kasus yang sebelumnya. Padahal kita tahu dengan kasus-kasus sebelumnya juga angka kematiannya juga sudah tinggi, apalagi nanti apabila terkena ini lebih mungkin nanti bisa Dokter Fauka karena kita ada 3 jenis varian baru. Nah, yang kedua nanti apalagi yang ketiga ini mesti dalam penelitian di WHO itu lebih bahaya lagi. Imunitas tubuh biarpun sudah divaksinasi itu pun dampaknya luar biasa. Kadang-kadang pasien yang sudah divaksinasi 2 kali pun bisa timbul lagi. Pak Dokter, jadi di antara mereka ini yang terpapar virus varian baru, apakah recovery-nya seperti mereka yang sebelumnya atau disendirikan atau ada perlakuan khusus nih? Kita perlakukan khusus di sini. Jadi penata laksananya kita perlakukan khusus, kita sendirikan, dan juga komorbidnya kita tangani, semuanya kita tangani. Tetapi adalah mereka kita isolasi tersendiri. Itu yang utama, karena kita takut penyebarannya, kita takut luar biasanya untuk dampaknya ke pasien gitu loh. Dan juga mungkin penanganannya waktunya. Biasanya kalau kita pasien-pasien yang varian yang pertama itu kita 10 hari biarpun hasil gennya masih positif, tapi kita sudah di atas 15, kita sudah berani untuk memulangkan pasien itu. Kalau yang varian baru ini? Varian baru kita tidak berani. Jadi kita harus minimal 14 hari pemeriksaan PCR yang dilakukan Dr. Fauka ini 2 kali negatif. 2 kali negatif. Kalau sekarang negatif, besoknya positif, ya nggak pulang. Kita nanti periksakan lagi. Nah, biarpun sudah 14 hari, nggak apa-apa. Terus kita lakukan pemeriksaan PCR. So far ini progresnya bagaimana, Dok? Alhamdulillah. Pasien hari ini 1 yang dari Sampang, yang wanita, pulang. Sudah 14 hari dan artinya hasilnya clear ya? Baik klinisnya maupun laboratoriumnya sudah dinyatakan baik oleh dokternya. Yang berikutnya, progresnya orang yang lain? Ya, sekarang juga sudah baik. Yang laki-laki kondisinya membaik, juga komorbidnya bisa tertangani dengan baik, tetapi hasil PCR-nya baru 1 kali negatif. Artinya belum clear betul belum clear betul. Nanti akan dilakukan pemeriksaan besok ya. Besok dilakukan pemeriksaan ulang PCR-nya, kalau negatif
ya boleh pulang. Oke. Nah, apa pelajaran yang bisa kita tarik dari munculnya virus varian baru yang kita dapat deteksi lewat tracking yang dilakukan oleh Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Dok? Pertama, hikmahnya adalah kita tetap harus aware, lebih perhatikan terhadap kasus-kasus yang orang-orang yang berpergian dari luar negeri. Itu yang kita pertama. Sehingga kita tidak sampai kecolongan seperti negara tetangga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa varian baru ini tidak perlu kita takuti. Asalkan sedini mungkin kita sudah ada gejala, kita sudah ada, ya sudah kita langsung melakukan pemeriksaan detail ke sarana prasarana yang terdekat. Yang ketiga, bahwa varian baru kita harus sendiri kan, kita isolasi mandiri sehingga mereka bisa kita tangani benar, perubahan dari waktu ke waktu bisa kita evaluasi. Selama masa inkubasi 14 hari kita bisa melihat bagaimana pasien ini sehingga tidak jatuh dalam kondisi yang berat. Yang ketiga, tetap bahwa adanya varian baru, masyarakat tidak perlu takut asalkan masyarakat tidak perlu panik. Mereka tetap adalah 5M ini harus tetap kuncinya. Biarpun mereka sudah vaksinasi. Karena vaksinasi tidak menyelesaikan masalah. Contohnya di India, karena dia euforia terhadap vaksin, karena dia produksi vaksin, sehingga mereka tidak begitu, euforia, akhirnya lupa bahwa ini adalah yang berbahaya dibandingkan varian yang lama. Sehingga karena virus ini di India juga menyesuaikan diri terhadap host yang di situ, dia sudah berubah lagi di India. Ada namanya varian India. Itu yang terjadi. Nah, terus yang daya tahan tubuh. Bagaimana kita merubah hidup kita. Bagaimana kita supaya bisa hidup berdampingan dengan virus. Selain kita protokol kesehatan, kita daya tahan tubuh kita yang harus kita tingkatkan. Dengan apa? Olahraga yang teratur, kita makan yang baik, semuanya sesuai dengan aturan. Dan jangan mengabaikan hal-hal yang kecil yang ada di dalam tubuh kita apabila ada keluhan. Sehingga sedini mungkin kita menangani, sedini mungkin itu akan keberhasilannya hampir 90-100%. Dok, di Rumah Sakit Lapangan ini yang saya dengar tidak hanya ditangani klinisnya saja, mediknya saja, tetapi juga persoalan-persoalan medik, non-medik. Apa sih pengaruh persoalan non-medik terhadap mediknya? Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Jadid, nanti Pak Jadid sama Dr. Fauka menjelaskan. Saya akan menjelaskan bahwa memang di sini melihat sesuatu itu secara holistik, secara keseluruhan. Jadi tidak hanya ditangani medisnya, tetapi ditangani mulai dari awal pasien itu datang. Itu di sini juga melakukan dari awal itu ada pemeriksaan khusus namanya untuk bisa melihat faktor kecemasannya. Jadi bukan faktornya, jadi tingkat kecemasannya. Dengan tingkat kecemasan ini bisa ditangani sedini mungkin oleh dokter psikiaternya. Di sini ada dokter kadek, juga teman-teman relawan ini permasalahan-permasalahan yang ada pun ditangani. Mulai ada di rumah sakit sampai dia pulang ke rumahnya. Itu dampak kecemasan itu apa, Dok? Dampak kecemasan mungkin nanti bisa Dokter Fauka yang menjelaskan tambahannya ya. Kita banyak di sini yang sering dikeluhkan adalah susah tidur. Susah tidur ya. Susah tidur, terus mungkin adalah diare, hipertensi yang awalnya tidak hipertensi, dampaknya seperti banyak faktor metabolik yang menyebabkan dari faktor kecemasan. Tentu itu mempengaruhi juga proses recovery dia ya. Iya, karena faktor kecemasan ini menyebabkan daya tahan tubuhnya itu juga pasti turun. Ya. Artinya sebenarnya Rumah Sakit Lapangan ini juga punya tenaga untuk mengatasi non-medis. Iya, non-medisnya ada. Di sini juga tidak hanya itu saja, karena banyak faktor. Setelah mereka pulang, itu juga mereka belum tentu diterima oleh lingkungan sekitarnya. Juga tidak hanya lingkungan tempat tinggalnya, tetapi lingkungan kerjanya. Itu mereka beberapa kasus telah diselesaikan dengan teman-teman, bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan ya Pak Jadid, itu untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga mereka tidak sampai di-resign, dikeluarkan. Tapi kenyataannya di lapangan dikeluarkan. Akhirnya
persuasif dengan teman-teman dari relawan inilah yang mereka mendekati perusahaan itu sehingga mereka tidak sampai dikeluarkan. Itu yang Tapi ada faktor lagi adalah yang sakit ini yang mencari nafkah. Oke. Bagaimana ini penyelesaian? Yang di rumah makan apa? Padahal yang tugasnya bapaknya cari nafkah tapi sakit sekarang COVID. Dia harus isolasi 2 minggu. Tugasnya teman-teman inilah bagaimana mereka mencari dana, dukungan ke para pengusaha untuk bisa. Itu sampai segitunya ya? Nah inilah, karena kita melihat sesuatu itu bukan melihat secara medisnya aja. Iya. Nah ini yang tidak dilihat di tempat lain. Iya. Kita berbeda di sini. Jadi konsep penanganan kita secara holistik, konsep penanganan kita be happy, konsep penanganan kita memang secara holistik, secara keseluruhannya itu tidak medisnya, non medisnya juga diselesaikan. Dan di sini sungguh luar biasa juga outcome-nya. Outcome-nya kita hampir 96% angka kesembuhan. Padahal kita di waktu bulan September ya. September 2020 ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kasus di seluruh Jawa Timur. Kita ngirim pasien keluar, itu nggak bisa. Pasien yang sudah berat, desaturasi, mereka tidak bisa kita kirim. Akhirnya kita tangani di sini. Padahal kadar oksigennya sudah di bawah 90. Lah alhamdulillah berkat kerja para spesialis dan teman-teman di sini, nakesnya, dokter umumnya, monitoringnya yang bagus, penanganan yang baik, kita hanya meninggal satu ya? Satu tok. Padahal kasusnya ratusan pasien dengan kondisi yang berat. Dengan sudah terpasang oksigen bagaimana, tapi kita nggak bisa apa-apa untuk ngirim kemana. Ya. Itu yang ICU mau tidak mau kita buat di sini. Makanya di sini kenapa rumah sakit lapangan oksigen, ada oksigen sentral, ada ventilatornya segala, ada untuk high flow nasal kanulnya untuk oksigen khusus. Itu memang kita siapkan alternatif terjelek. Ternyata kenyataan itu terpakai. Gitu loh. Nanti bisa nanti tambahan dari Dr. Fauka sama Pak Jadid menjelaskan, karena Pak Jadid di sini adalah juga data-data pasien di sini, baik data pasien yang dari PMI maupun data-data pasien dari sini, beliaunya yang tahu. Pak Dokter, bisa dijelaskan nggak perkuatan tenaga kita di sini di rumah sakit lapangan itu berapa? Dokternya berapa, relawan berapa, lalu kemudian sampai sekarang tingkat penanganan terhadap pasien mulai ada itu berapa? Bisa dijelaskan secara umum? Dari jumlah bed juga ya? Jadi prinsipnya tergantung bednya. Kita bednya kan 400 lebih. Ya tenaga nakesnya kita mengikuti aturan yang ada di Kementerian Kesehatan. Berapa sih harus itu? Dan itu juga ada dokter spesialisnya, ada dokter umumnya dibutuhkan berapa, perawatnya dibutuhkan berapa. Itu aturannya ada. Nah, saya nanti mungkin bisa dijelaskan. Saya tidak begitu hafal data-datanya, tapi konsep itu sudah ada aturannya. Ya. Tapi kita Pak SDM kita ini tidak berasal dari ada relawan, ada PNS, dari Sutomo, dari Dinas Kesehatan Provinsi, dari TNI, dan ada dari teman-teman relawan ITS. Oke. Jadi semuanya bergabung di sini untuk satu tugas, bagaimana menyelesaikan tugas pokok yang ditanggung oleh rumah sakit lapangan ini. Dokter, saya kepingin tanya ini, sepanjang dokter diberi tanggung jawab untuk mengelola rumah sakit lapangan Indrapura ini, biasa saja atau kemudian ada suka duka yang tidak bisa dilupakan selama, karena ini kan sesuatu hal yang luar biasa kan, ini pandemi COVID-19 ini kan hal yang luar biasa sih menurut saya. Kita tidak pernah punya sejarah sebelumnya. Monggo. Memang ini sungguh luar biasa ya. Saya pertama kali itu masuk ke Semari, mungkin teman-teman lebih dulu masuknya. Saya baru masuk di bulan Juni, karena setelah ini berdiri, saya baru dicari oleh Sesmenko Polhukam, karena sama-sama saya sebagai dan Satgas Kesehatan TNI dalam penanggulangan bencana alam di Palu. Terus habis itu Pak Doni juga cari saya. Cuma mereka bingung posisi saya di mana. Akhirnya saya, karena Sesmenko Polhukam ini adalah teman saya waktu SMP, sama-sama di SMP 6.
Terus habis itu cari nomor telepon saya dapat. Akhirnya saya diperintahkan ke kantor beliau, Letnan Jenderal Tri Suwandono. Ya. Terus akhirnya kita cerita, Pak Doni telepon, nyari saya juga. Nalendra mana posisinya? Nalendra ada di Jakarta. Gitu. Akhirnya Pak Doni manggil saya, siang ini kamu ke kantor. Siang ke kantor, beliaunya menanyai situasi di Jawa Timur, jelaskan, terus apa sih yang akan kamu ambil langkah-langkah kamu? Kamu kan orang Jawa Timur, kamu orang Surabaya. Akhirnya saya sampaikan ke Pak Doni langkah-langkah itu, dan sore itu langsung perintah sudah berangkat. Kamu malam langsung berangkat ke Surabaya. Saya, Menteri, sama Pak Doni. Satu pesawat untuk diperintahkan untuk menanggulangi ini. Menteri waktu itu tanya, Menteri siapa? Masih Pak Terawan waktu ya? Oh, bukan Menkes, bukan Menkes. Oh. Bukan. Menteri, Kalau Pak Menteri BUMN? Bukan. Siapa orang ITS itu? Menteri dari Menko Muhammadiyah. PMK. Oh, Kak. PMK. PMK ya? PMK. Menko PMK ya? Menko PMK, malam itu kita rapat di Juanda, setelah nyampe kita rapat di Juanda untuk langkah-langkah penanggulangan COVID di Jawa Timur. Terus keesokan harinya kunjungan kemari, ditanya, kenapa angka kematian tinggi? Waktu itu, akhirnya kita membangun sistem. Sistem itu adalah, di mana sih rumah sakit yang kosong ICU-nya gitu. Oke. Jadi pasien itu tidak sampai terlambat untuk ditangani. Sehingga kadang-kadang itu mereka nunggu di rumah sakit hanya nunggu ICU sampai mingguan. Akhirnya kondisi masuk ke ICU sudah terlambat, sehingga angka kematian pada saat itu. Lah akhirnya kita ambil keputusan, kita membuat call center, COVID-19 call center. Jadi mereka membangun sistem itu sehingga itu bisa berjalan dengan baik, sehingga pasien-pasien yang stagnan di mana itu bisa kita salurkan. Terus akhirnya pemerintah daerah juga menambah pusat rumah sakit pusat untuk COVID. Jadi di daerah-daerah itu dibentuk. Jadi tidak perlu harus semuanya ke Surabaya. Di Surabaya Raya ada berapa, di Malang ada beberapa, di Jember, Tulungagung, Jember, Banyuwangi dipusatkan di Jember, terus Madiun, Blitar, semuanya jadi ada 132 rumah sakit rujukan COVID, dan itu bisa untuk merilis pasien-pasien terjadi penumpukan. Itu yang pertama. Dan saya waktu itu akhirnya mengumpulkan teman-teman dari ID, dari Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Kita rapat di tempatnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan Pak Joni, dan kita masing-masing mengambil komitmen bersama bahwa bagaimana tenaga kesehatan ini harus punya satu suara, satu visi untuk menyelesaikan permasalahan COVID di Jawa Timur. Itu yang awalnya Pak Narendra ditugaskan di sini ya. Terus setelah itu target kita 1 bulan bagaimana angka kematian, angka kesakitan ini mulai turun. Insya Allah, alhamdulillah akhirnya itu bisa berhasil dengan baik. Ya. Dan mungkin sekarang kita sungguh luar biasa. Jawa Timur memang angka kematian masih tinggi karena yang dulu-dulu, dampak yang dulu, tetapi juga kita angka kesakitan kita mungkin sudah tersalip oleh Sumatera, Riau lah, yang mana lah. Ini sungguh luar biasa. Tapi itu adalah kerja daripada tenaga kesehatan yang ada di Jawa Timur. Tentu membaca kita, penonton kita kepingin tahu riwayat Pak Nalendra secara singkat. Bisa diceritakan SD-nya dulu di mana, SMP di mana, sekolah universitas di mana, karir di TNI AL bagaimana untuk melengkapi pengetahuan. Saya TK di... Lahir dulu dok? Saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Kapan itu dok lahirnya itu? 63 Agustus. Agustus 63. 63 Agustus 63. Ya. Terus habis itu TK, SD sampai kelas 4 saya di Surabaya. Karena ayah dinas ke Bali, saya harus pindah ikut bapak. Tapi karena tidak bisa bahasa Bali, saya harus balik lagi. Karena lingkungan sudah bahasa Jawa di situ. Jadi nggak sempat sekolah di Bali? Sempat 1 tahun, kelas 4 SD. SD ya? Karena di situ ada namanya bahasa Bali zaman saya dulu. Kalau bahasa Bali
kalau di sini Hono Coroko, di situ Hana Caraka, nggak bisa akhirnya. Akhirnya pindah lagi ke Surabaya. Terus SMP, SMA 1 Surabaya. Terus kuliah di FK UNER tahun 82, angkatan 82. Mungkin kalau beliaunya cucu saya mungkin. 82 masuk ya? 82 masuk, terus saya masuk tentara. Tahun berapa itu? 82. Tahun 88 saya sudah jadi tentara Letnan 2. Diajak oleh anaknya Pak Sugeng Subroto waktu itu. Oke, Pangdam ya. Dr. Abraham sama diojo-ojoi sama Dr. Ahmad Yuryanto. Oh ya, sekarang di Kementerian Kesehatan ya. Itu Dirjen. Ya. Sekarang Dewas. Ya. Itu yang ngajak saya masuk tentara. Penempatan pertama di mana? Penempatan pertama ini yang membuat saya harus mempunyai sikap seperti sekarang ini. Oleh karena saya ditempatkan di pasukan anti teror. Oh, malah ditempatin di pasukan anti teror. Di pasukan anti teror, dokter pertama lagi di pasukan anti teror, Detasemen Jalamangkara. Oh, Detasemen Jalamangkara. Dan penugasan sungguh luar biasa menyebabkan saya sempat penugasan di peristiwa sebelumnya Santa Cruz 92 itu di Timur Timur. Operasi sempat ya. Operasi klandestinan. Ya. Jadi di situ ya tidak tahu kalau itu saya tentara di situ. Mereka tahunya saya premanan semua di situ selama 1 tahun. Nah, di situ anak lahir juga saya nggak tahu. Anak lahir seksio, untung saya pulang nggak dijemput Mas gitu ya. Tapi nggak disebut Mas, nggak disebut tapi tetap Bapak. Di situ yang menyebabkan saya mulai penugasan di Lirik. Terus penugasan lagi adalah yang menarik, setiap bencana alam di Indonesia, saya mesti mendapat penugasan. Saya ketemu dengan teman-teman, baik Dr. Kristiogo, Dr. Agus, teman-teman LSM itu dalam hal kasus di Ambon, kasus di Nabire, semuanya kita ketemu di situ. Kasus Ambon luar biasa lagi. Rumah sakit Angkatan Darat aja di Ambon itu tahun 99-2000 sudah jadi baraknya tentara. Dan dari ketinggian rumah sakit itu ditembaki sama perusuh. Dan akhirnya kita rumah sakit kita pusatkan di Halong, di Ambon. Di Ambon situ, di Halong, sehingga hampir tiap hari kita minimal 4. Dan peristiwa yang menarik lagi, peristiwa Tantui. Peristiwa ibu-ibu polisi ditembakin. Dan luka tembak di dada. Bayangkan, kita tidak punya alat bulu drainase yang saya pasang infus, saya masukkan infus ke dalam dadanya, saya bagaimana menyebabkan tekanan negatif dalam paru supaya paru-parunya mengembang. Jadi MacGyver dulu, jadi MacGyver. Jadi dokter bertugas di Ambon berapa lama itu? 6 bulan, karena 6 bulan. Satgas peristiwa rame-ramenya Ambon. Jadi waktu konflik Ambon Ambon, disitulah yang menyebabkan. Terakhir saya peristiwa pembebasan Somalia. Saya Sandra, Sinar Kudus ya. Sinar Kudus. Saya salah satu pelaku daripada pembebasan Sandra di Somalia. KM Sinar Kudus. Saya ketua tim kesehatan. Untuk penanggulangan perombakan di Somalia. Nah, itulah terakhir penugasan saya di Palu. Di Palu waktu ada likuifaksi ya? Iya. Peristiwa bencana alam di Palu. Bagaimana kita meng-create di Palu itu yang kita takutkan waktu itu adalah second disasternya. Primer disasternya mungkin tidak menimbulkan angka kematian yang banyak, tapi yang kita takutkan adalah second disasternya. Bagaimana kita mencegah terjadinya second disaster di situ. Dan orang mungkin karena tidak terlihat itu tidak ada korban, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menimbulkan second disaster luar biasa jumlahnya, karena air minum aja, air kita periksakan sudah kuman. Nah itulah makanya kita lakukan penanganan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Jadi dokter pernah bertugas di RSAL Surabaya? Saya 4 tahun menjadi kepala rumah sakit. Saya hampir rumah sakit TNI Angkatan Laut yang terbesar, 3 rumah sakit Angkatan Laut yang terbesar, saya pernah menjabat. Saya di Tanjung Pinang tahun 2011 pulang dari Somalia, saya mendapatkan tugas sebagai kepala rumah sakit di Tanjung Pinang. Di situ saya membangun trauma center. Karena saya berpikir saya sebagai dokter tentara, saya sebagai seorang dokter, bagaimana trauma center itu harus ada. Karena waktu itu ada berita intelijen tahun 2011 bahwa
potensi konflik Laut Cina Selatan akan meningkat. Itu 2011, baru timbul 2014 Ya. rame. Saya membangun trauma center. Apabila terjadi yang terjelek di situ, kita nggak mungkin mengembangkan rumah sakit di Batam. Ya. Karena Batam sudah dekat dengan Singapura, Ya. pasti jadi pangkalan sekutu. Nah, itu yang kita akhirnya kalau kita di Tanjung Pinang, di situ ada landasan pesawat dan itu dekat dengan kita bangun trauma center di situ. Dan alhamdulillah waktu kejadian trauma yang cukup banyak, kita tangani di trauma center dan bisa Setelah dari Tanjung Pinang di rumah sakit mana lagi? Minto Harjo. Oh, Minto Harjo Jakarta ya. Minto Harjo Jakarta, di situ juga. Terus terakhir Karumkit Tanjung Pinang. Karumkit Dr. Ramlan 4 tahun. Alhamdulillah juga bisa mensejahterakan rakyat wong cilik kemaripah lo jinawe toto tentrem kerto Nah, raharjo. sebelum ditugaskan ke rumah sakit lapangan ini, terakhir dokter ditugas di mana di Jakarta? Saya di Jakarta sebagai Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut. Oke. Habis ya. itu sebagai staf ahli Kasal bidang ekojemen. Lah langsung sama waktu jadi staf Kasal bidang ekojemen, saya diperintahkan untuk berdinas kemari oleh Di Panglima. antara putra-putri ada yang ikuti jejak jadi dokter dan tentara? Kalau jadi tentara nggak ada yang mau, Ya. mungkin karena waktu jadi tentara nggak pernah ada di rumah. Tapi yang Terus- jadi dokter ada ya? Jadi dokter karena dipaksa. Jadi putra-putri berapa Pak Narendra? 2. Dua itu Terus yang perempuan laki? cowok cewek, Ya. yang cewek yang Dokter. FK UNER Oke. semester akhir. Barangkali Pak Narendra bisa menyampaikan closing statement kepada pembaca kita mengenai pandemi COVID-19 yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Monggo. Kunci dari akhir dari pandemi ini adalah bagaimana kita hidup berdampingan dengan virus. Ya. Bagaimana kita mempunyai herd immunity akhirnya kan itu. Ya. Tapi cakupan kita untuk vaksinasi untuk mencapai herd immunity pun juga belum memenuhi keinginan pemerintah. Untuk itu kita masih kuncinya adalah pada masyarakat adalah 5M, protokol kesehatan 5M ini harus tetap dipatuhi. Ya. Karena vaksinasi ini tidak menyelesaikan masalah. Vaksinasi tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang sekarang ada. Adaptasi baru kita apa? Ya kita seperti 5M ini yang harus kita ikuti. Selain 5M adalah kita juga harus bagaimana merubah pola perilaku hidup kita, Ya. hidup sehat. Bagaimana kita rajin berolahraga, makanan yang lebih baik lagi, sehingga daya tahan tubuh kita lebih baik. Hidup, enjoy. Jangan pernah kita tertekan dengan situasi yang seperti ini. Semua datangnya dari Allah, pasti akan kembali karena doa. Allah Maha Adil. Kita dicoba seperti ini, pasti ada jalan keluarnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Sekarang saya mau bertanya kepada Dr. Fauha Airil Aulia. Ya. Dokter bisa dijelaskan nggak varian-varian baru yang tadi dijelaskan oleh Pak Narendra lebih dalam lagi mengenai varian baru virus yang ditemukan dan ditangani oleh Rumah Sakit Lapangan di Indrapura. Monggo Bu. Baik, dari WHO itu memang untuk varian SARS-CoV-2 itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu varian of concern, varian of interest, dan varian of high sequence. Ya. Nah, kebetulan yang kami rawat itu kelompok yang dari UK, dari Inggris dan South Africa itu termasuk yang varian of concern. Sedangkan varian yang sudah beredar yang ditemukan lain di Indonesia, yang dari India itu termasuk yang varian of interest. Jadi sebetulnya untuk varian of concern dan varian of interest ini perbedaannya dengan SARS-CoV-2 yang lalu itu dari ada satu protein yang diproduksi yang berbeda dari genom yang susunan genom yang berbeda seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya? Jadi setelah di PCR itu dengan kondisi klinis pasien tertentu dan CT value yang sangat rendah di bawah 25 itu
dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Jadi bisa diketahui urutan basa nukleotidanya. Nanti kalau misalkan memang ada perubahan ditemukan sesuai dengan data sequencing yang ada di WHO, itu berarti memang dia terdeteksi mutan sebagai mutan, seperti itu ya. Nah, yang perlu kita waspadai itu yang varian of high sequence. Sampai saat ini belum ada laporan atau data tentang ditemukannya tentang kelompok yang VOHS ini. Yang perlu kita waspadai yang VOHS ini, seperti itu. Ibu bisa jelaskan nggak secara singkat saja proses recovery atau penanganan dari pasien yang kebetulan berasal dari tenaga migran dari luar negeri, lalu terpapar virus jenis baru yang dari UK dan dari South Africa ini, Bu? Untuk penanganan itu sama seperti ya pada intinya sama seperti penanganan pasien dengan SARS-CoV-2 yang lama. Perbedaannya adalah pada ruangan rawat inapnya. Jadi dia memang disendirikan dari pasien-pasien yang lain. Tidak bisa di-cohorting dengan pasien yang SARS-CoV-2 yang tidak mutasi seperti itu. Karena dari penelitian juga diketahui kan penyebarannya itu lebih cepat, sebanyak 35 sampai 75%. Gitu. Nah, karena penyebaran yang cepat itu tadi, kita melakukan pemisahan di ruangan sendiri, baik yang dari UK dan South Africa ini. Untuk terapi itu sama, kita tetap monitoring vital sign-nya dan penanganan komorbid gejalanya. Tidak diberikan pengobatan-pengobatan yang khusus, tetap protokol dan SOP terapinya sama seperti ini. So far kita bisa sebutkan bahwa recovery yang dilakukan di Rumah Sakit Lapangan Indrapura terhadap orang yang terpapar varian baru sukses berarti kan? Karena satu orang sudah dinyatakan clean, satu orang lagi masih dalam proses tes yang kedua, gitu ya kira-kira Bu ya. Bu bisa dijelaskan nggak Bu perkuatan tenaga medik yang ada di Rumah Sakit Lapangan Indrapura ini? Kami kalau dari tim manajemen itu sebetulnya tergabung seperti yang tadi sempat dibahas Dr. Nalendra, ada dari TNI, kemudian ada dari Sutomo juga, Rumah Sakit Dr. Sutomo, kemudian ada tim dari Dinkes Prof juga itu untuk manajemennya, kemudian ada dari tim BPBD seperti itu ya. Kalau untuk tenaga kesehatannya sendiri, kami ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan tropik infeksi, kemudian ada dokter spesialis anestesi, ada dokter spesialis bedah, patologi klinik, psikiatri atau SPKJ ya, kemudian termasuk beberapa dokter bedah. Untuk dokter umumnya itu kita saat ini mempunyai 20 dokter umum yang jaga bergiliran pada setiap shiftnya. Untuk perawat karena total bednya itu ada 400 bed, itu jadi kita ada 50 orang tenaga perawat, sekitar 50 orang tenaga perawat. Farmasi itu ada sekitar 5, kemudian analis medis yang menangani handling spesimen itu ada 8 orang, kemudian termasuk untuk driver ambulan seperti itu kita juga ada 5 tenaga seperti itu, ditambah ahli gizi itu ada 4 orang juga. Kemudian selain itu ada yang tidak kalah penting itu adalah tim IT, jadi yang untuk merekap semua data ya, database kita ada di SIM-RS istilahnya itu seperti aplikasi yang merangkum sejak pasien datang, kemudian ada rekam medisnya di situ, itu diinput ke dalam aplikasi itu. Jadi kemudian dibantu dengan teman-teman dari relawan pendamping seperti itu. Itu jadi komplit ya. Moga-moga selalu bisa melayani dengan baik ya Bu ya. Jadi kita sekarang beralih ke Pak Radian Djadid, Ketua Relawan Pendamping Program Pendampingan Keluarga COVID-19 di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Pak Radian Djadid bisa diceritakan nggak Pak, relawan yang bergabung di sini itu jumlahnya berapa dan peran mereka ini apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pada saat awal development rumah sakit ini ya ada Dr. Kristiogo, Dr. Agus, ada Dr. Erwin,
terus dengan Bapak Sriono dari BPBD, serta Dr. Ninis dari Dinkes. Nah, 2 orang relawan, saya dan Pak Yasid, memberikan masukan tentang penanganan COVID ini harus komprehensif, harus melibatkan non-medis. Usulan kami diakomodir, diterima. Jadi dalam rumah sakit ini dibentuklah program pendampingan keluarga pasien COVID-19. Jadi itu. Nah, di situ formasi kami ada 15 relawan. Ya. Jadi kalau medis sudah jelas ditangani oleh para dokter, non medis ini yang kami tangani. Apa saja? Yang pertama tentang psikologis, kondisi psikologis bahwa kebanyakan mereka apalagi di awal-awal terkena COVID adalah sebuah aib, dikatakan aib, dikatakan sampah masyarakat, shock dan sebagainya. Nah, itu dibutuhkan pendekatan psikologis. Di kami relawan ada ahli psikologisnya, ada itu. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Narendra, beberapa mereka yang kena COVID adalah tulang punggung keluarga. Nah, bagaimana selama 2 minggu 14 hari ini dan sebagainya. Nah, kita relawan, kita dampingi mati. Programnya adalah pendampingan keluarga pasien. Berarti tidak saja pasiennya tapi keluarganya yang kita dampingi. Begitu data masuk, kita datangi, kita asesmen keluarganya, dan kebanyakan memang keluarga-keluarga yang menengah ke bawah. Nah, itu kita carikan dukungan termasuk paket sembako dan sebagainya. Kita merangkul banyak donatur, banyak kita salurkan sehingga memberikan jaminan keluarga ini tetap kesehatan dan permakan dan sebagainya selama keluarganya dirawat ini tercukupi. Jadi, sehingga tidak menjadi pikiran tambahan tidak kepikiran ya. Kalau kepikiran stres malah susah nanti kan. Ya, karena kan konsep rumah sakit kan be happy, harus di happy-kan dulu semuanya. Termasuk urusan-urusan non medis yang kita tangani. Yang ketiga sosial kemasyarakatan. Bagaimana di awal-awal rumah sakit Juni, Juli, Agustus begitu orang kalau sudah terkena dianggap aib, dilarang, ada yang sampai pengusiran dan sebagainya, kita yang mendampingi. Kita edukasi juga ini menjadi pintu masuk bagi kami mengedukasi masyarakat terutama yang di sekitarnya. Jadi kita jelaskan bahwa ini tangani, kalau sudah sembuh berarti klinis sudah sembuh, potensi penularan sudah hampir tidak ada sebagainya, disitulah kita pintu masuk. Beberapa kejadian ditutup pintu gebrak oleh RT RW ada, kita dampingi, kita persuasif RT-nya sehingga sampai dengan mereka diterima, dan justru beberapa RT artinya timbul kesadaran, oh ya ini warga saya, oh ya saya kasih permakanan dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah dampak-dampak yang lainnya terutama di permasalahan pekerjaan. Masih banyak sekali resistensi dari tempat mereka bekerja dijadikan alasan untuk meng-PHK. Nah, ini kan kita pun juga ada tim advokasinya yang juga berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Disnaker dan sebagainya. Edaran Menteri Disnaker juga jelas bahwa rasionalisasi tidak boleh berdasarkan COVID. Ini kita advokasi. Sampai ada beberapa kasus di Gresik itu sudah hampir diputuskan oleh perusahaan untuk dipecat dan sebagainya. Kita persuasif sampai dengan kita bikinkan surat tembusan ke Kadisnaker Provinsi dan Kadisnaker Gresik, sehingga perusahaan oh ya ini tidak boleh main-main terhadap ini. Kita dampingi begitu. Jadi itu ya fungsinya, tugasnya relawan ya. Jadi non medik tapi penting ya. Penting. Kelihatannya remeh-temeh tapi penting ya Pak Jadid. Ada lagi satu Pak. Jadi sempat kasus yang dari Ponorogo ini bulan Juli ditolak oleh Dinkes dan anaknya. Ini sampai dengan relawan mengantar ke rumahnya. Kita jelaskan, kita persuasif ke anaknya, ini loh sudah sembuh berarti begini-begini. Ternyata anaknya habis diterima menjadi pegawai puskesmas, takut kalau nanti ada bapaknya terus dipecat. Terus dari Dinkes juga khawatir nanti di Ponorogo jadi zona merah. Ini kita persuasif sehingga bisa diterima. Jadi kita mendampingnya pun sampai dengan ada yang diantar bahkan ke rumah, sampai ke rumah di Ponorogo. Luar biasa ya Pak ya. Terakhir yang kelima adalah ini tadi proses-proses edukasi dan internalisasi permasalahan COVID. Kita bantu pemerintah dan juga menggunakan mereka yang sudah keluar dari rumah sakit ini kita organisir. Jadi ada ikatan alumni rumah sakit lapangan. Iya kan, iya. Mereka pun bagaimana caranya mereka keluar tidak sekedar kasih surat selesai, kita wisudakan. Ada prosesi wisuda sebagai sebuah ikatan emosional
Karena apa, kita tahu mereka sudah kena COVID, mereka ujung tombak untuk sosialisasi. Oh gitu, fungsinya itu ya. Nah, justru kalau mereka yang sudah kena kan edukasinya lebih mengena, orang percaya kan. Nah, itu saya yang menjalani gitu ya. betul sekali. Jadi mereka menjadi ujung tombak, kita dampingi sampai request di Gresik ada RT RW-nya senang, malah dijadikan acara menjadi acara. Terus nilai tambah yang lain tentang plasma darah kovalensen. Oke, betul. Nah, mereka juga alumni ini kita organisir. Nah, kita berikan edukasi bahwa ini loh, sebagai wujud rasa syukur kita sudah sembuh, mungkin kita salah satunya bisa membantu yang lain. Betul, betul. Itu adalah juga daya dukung kita di saat yang lain membutuhkan, bingung, kita sudah punya database, mereka-mereka yang membutuhkan ke kita salurkan. Nah, inilah ternyata juga menjadi daya dorong yang cukup kuat, kesiapan emosional dan pride bagi mereka-mereka yang sudah sakit itu, ternyata oh ya, saya masih berguna, saya masih bisa melakukan banyak. Ini yang kita dorong dari relawan kepada mereka. Oke. Gitu. Baik para Tribuners, kita sudah ngobrol panjang dengan 3 narasumber kita, luar biasa penjelasannya. Kami sangat berterima kasih sekali para narasumber kita kali ini. Terima kasih kepada Laksamana Pertama TNI Dr. Idewa Gede Nalendra Jaya Iswara, Pak. Salam sehat supaya tetap bisa mengabdi kepada masyarakat dan sehat. Yang kedua, kami terima kasih juga kepada Dr. Fauha Arinil Aulia. Dan yang terakhir Pak Radian Jadid. Demikian ngobrol kita di Rumah Sakit Lapangan Indrapura Surabaya. Saya Feby Mahendra undur diri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.